Baik, di dalam video pembelajaran kali ini masih membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan, dan materi yang akan dibahas adalah pinjaman yang diterima. Dan materi hari ini akan dibawakan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 yang terdiri atas Dea Aprilianti, Eka Lydia Rizka, Intan Maharani, dan juga oleh Syahrul. Selamat menikmati, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 6, yaitu akuntansi perbankan mengenai pinjaman yang diterima. Nah, di sini ada Dea Aprilianti, ada Eka Lydia Rizka, ada saya Intan Maharani, dan ada Syahrul. Pembahasan akan dimulai dari Eka Lydia Rizka. Baik, terima kasih Intan. Berikut ini ada pinjaman diterima, yaitu mencakup pengertian, jenis-jenis, dan akuntansinya. Ya, pengertian pinjaman diterima. Pinjaman diterima merupakan sumber dana yang berasal dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pinjaman diterima merupakan jenis pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada jenis-jenis pinjaman diterima. Pada jenis-jenis pinjaman diterima ini yang pertama yaitu ada pinjaman dari Bank Indonesia berupa fasilitas pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan kredit likuiditas yang masih berjalan. Yang kedua ada pinjaman dari bank lain, yaitu merupakan sumber dana pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Yang ketiga yaitu ada pinjaman obligasi. Yang keempat ada pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Dan yang kelima ada pinjaman dari luar negeri atau disebut two-step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah Republik Indonesia atau Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Pada hal ini, bank membayar bunga atas pinjaman yang diterima yang besar suku bunganya tergantung pada perjanjian. Lalu pembayaran atas pinjaman yang diterima dapat dilakukan di muka atau diskonto pada saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu ada akuntansi pinjaman diterima. Yang pertama yaitu pinjaman yang diterima disajikan di neraca saldo, pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. Yang kedua yaitu pinjaman diterima dengan diskonto. Maka diskonto tersebut diakui sebagai bunga dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Yang ketiga, bunga yang telah jatuh tempo, namun belum dibayar. Disajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Yang keempat, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dalam tagihan komitmen. Yang kelima, bunga akurat atas pinjaman diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pinjaman dari bank lain. Boleh di next. Pengertian dari pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya yang lama.
Pencatatan pinjaman bank lain dilakukan pada saat dilakukan penandatanganan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman. Dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditor. Pada saat ditandatangani, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi pada saat pinjaman diterima. Maka pencatatannya dilakukan dalam neraca. Boleh di next. Contoh kasus, pada tanggal 10 April tahun 2021, Bank Moras telah menandatangani akad kredit dengan Bank Dirgan, di mana Bank Moras sebagai debitur dan Bank Dirgan sebagai kreditor. Jumlah kreditnya sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 12% per tahun. Pada tanggal 16 April 2021 dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta melalui rekening giro pada Bank Haris. Tanggal 1 Mei 2021 pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta langsung didebit dari rekening giro Bank Moras dan Bank Dirgan. Boleh di next. Jumlah di sini ada jurnal transaksi tanpa diskonto, di mana pada tanggal 10 April 2021 jurnalnya pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar, dan pada tanggal 16 April 2021 pada dikredit pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 700 juta, giro pada Bank Hari sebesar 700 juta, dan pinjaman diterima di kredit sebesar 700 juta. Untuk tanggal 1 Mei 2021 pada pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta, jurnalnya pinjaman yang belum ditarik di kredit sebesar 300 juta, giro pada bank lain sebesar 300 juta di debit, dan pinjaman diterima sebesar 300 juta di kredit. Boleh di next. Nah, ini untuk jurnal transaksi tanpa diskonto pada tanggal 31 Mei 2021. Beban bunga ada sebesar 13.500.000 di debit, dan giro pada bank lain sebesar 13.500.000 di kredit. Perhitungannya ini ada di bawah. Cara ngitungnya itu 1,5 bulan per 12 bulan dikali 12% dikali 700 juta sama dengan 10 juta. Terus ditambah dari 1 bulan dibagi 12 bulan dikali 12% dikali 300 juta sama dengan 3.500.000 total. Berarti total bunganya dari 10 juta ditambah 3.500.000 jadi 13.500.000. Selanjutnya ada boleh belum selesai, maaf, tadi ada bawahnya, boleh. Nah, yang bawahnya itu ada pinjaman diterima sama giro pada bank lain sebesar 50 juta. Ini kita pakai misalkan pakai angsuran pokok sebesar 50 juta ya. Boleh di next. Nah, kalau yang ini jurnal transaksi dengan diskonto. Untuk tanggal 10 April 2021-nya pinjaman diterima yang belum ditarik sebesar 1 miliar di debit. Untuk tanggal 16 April 2021-nya pinjaman diterima yang belum ditarik di kredit 700 juta, giro pada Bank Haris di debit sebesar 616 juta, bunga dibayar di muka sebesar 84 juta, didapat dari 12% dikali 700 juta. Terus ada pinjaman diterima sebesar 700 juta di kredit. Selanjutnya untuk jurnal pada tanggal 1 Mei 2021 ada pinjaman diterima yang belum ditarik di kredit sebesar 300 juta, giro pada bank lain sebesar 264 juta, bunga dibayar di muka 36 juta dari 12% dikali 300 juta. Selanjutnya ada pinjaman diterima sebesar 300 juta. Boleh di next. Selanjutnya ada jurnal untuk 31 Mei 2021, yaitu beban bunga di debit sebesar 13.500.000 dan di kredit bunga dibayar di muka sebesar 13.500.000. Perhitungannya sama kayak yang tanpa diskonto, caranya
1,5 bulan per 12 bulan dikali 12% dikali 700 juta, hasilnya tuh 10 juta ditambah dari 1 bulan dibagi 12 bulan dikali 12% dikali 300 juta, hasilnya 3.500.000, di total jadi 13.500.000. Terus di bawahnya ada pinjaman diterima dan giro pada bank lain masing-masing 50 juta dengan asumsi angsuran pokok sebesar 50 juta. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Nah, ya selanjutnya ini ada pinjaman bukan dari bank. Boleh di next. Jadi pinjaman ini disebut juga pinjaman non-bank, di mana pinjaman yang terima dari lembaga keuangan yang bukan bank. Biasanya pinjaman ini bunga pinjaman wajib dikenakan pajak dan bank wajib memungut pajak atas catatan bunganya. Nah, ini ada contoh kasusnya. Jadi pada tanggal 1 April 2021, Bank Arjuna mendapatkan pinjaman dari PT Sekati sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun, serta pajak PPh sebesar 20%. Kemudian pada 11 April pinjaman tersebut dicairkan secara sekaligus. Boleh di next. Nah, ini adalah jurnal transaksinya, di mana pada tanggal 1 April itu kan mendapat pinjaman, itu pinjaman yang belum ditarik dicatat di dalam debit sebesar 1 miliar. Kemudian pada tanggal 11 April semuanya sudah dicairkan pinjamannya, jadi pinjaman yang belum ditarik sebesar 1 miliar di kredit, lalu dicatat juga giro PT Sekati atas pinjaman diterima sebesar 1 miliar. Kemudian pada tanggal 30 April itu akan ada pencatatan bunga selama 1 bulan. Di bulan April itu kan beban bunganya atas beban bunga yang masih harus dibayar dan utang PPh. Untuk perhitungan beban bunganya itu adalah, jadi di bulan April itu ada dari tanggal 11 sampai tanggal 30 April itu ada 20 hari. Jadi 20 hari dibagi 365 hari dikali 1 miliar dikali 12%. Hasilnya itu adalah 6.575.342,47 rupiah. Dicatat di debit. Kemudian juga beban yang harus dibayar dan utang PPh. Utang PPh ini adalah 20% dari bunga, karena tadi kalau pinjaman dari bukan bank itu ada dikenakan pajak atas bunganya, yaitu sebesar 20% dari bunga sebesar 1.315.068 rupiah. Terus beban bunga yang masih harus dibayar itu adalah selisih dari beban bunga dikurangi PPh, utang PPh. Nah, selanjutnya kita nantinya bank akan membayar beban bunga juga, membayar angsuran pertamanya pada tanggal 11 Mei tahun 2021. Jadi maka akan dicatat beban bunga dan beban bunga yang masih harus dibayar di debit atas giro PT Sekati dan utang PPh-nya di kredit. Nah, untuk perhitungan beban bunganya juga sama, yaitu jangka waktu dari bunga yang dibayar pada tanggal 30 April itu kan jangka waktunya 10 hari, maka 10 dibagi 365 hari dikali 1 miliar dikali 12%, hasilnya 3.287.671 rupiah. Kemudian beban bunga yang masih harus dibayar itu tetap sama, yaitu 5.260.270 rupiah. Kemudian untuk gironya dan utang PPh-nya, utang PPh-nya tadi kan jangka waktu dari 30 April ke 11 Mei itu 10 hari, jadi
sama perhitungannya itu 20% dari beban bunga di tanggal 11 Mei. Jadi hasilnya akan 157.534 rupiah dan selisihnya adalah euro di PT Sekandi. Boleh di next. Selanjutnya ini ada jumlah transaksi apabila ada diskonto. Jadi perbedaannya itu adalah di mana bunga pinjaman yang akan dikurangi pada saat pinjaman tersebut dibuat. Jadi pada tanggal 1 April kan mencatat pinjaman yang belum ini dicatat di debit, kemudian pada 11 April saat pencairan itu pinjaman yang belum ditarik dicatat di kredit. Kemudian di sini ada akun giro PT Sekandi yang memberikan pinjaman serta bunga yang tidak dibuka karena ini kan ada diskontonya. Jadi atas pinjaman yang diterima dan utang PPh. Maaf ya, ini ada satu garis kolom yang belum terhapus. Nah, jadi untuk perhitungannya itu pinjaman yang diterima tadi kan 1 miliar. Kemudian bunga atas bunga yang harus dibayar di muka itu 12%, jadi 12% dikali 1 miliar, hasilnya itu 120 juta. Lalu utang PPh ini dihitung dari bunga yang sudah dibuka itu tadi 20%, jadinya 24 juta. Nah, kemudian pencatatan giro PT Sekandi ini adalah pinjaman yang diterima ditambah utang PPN lalu dikurangi pinjaman diterima ditambah bunga bayar lalu dikurangi utang PPh. Kemudian pada tanggal 30 April untuk mencatatkan beban bunganya masih sama, yaitu 1 miliar dikali 20 hari 6.575.342,47 rupiah. Terus bunga dibayar di mukanya juga masih sama, yaitu 6.575.342 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Mei saat aksara pertamanya maka beban bunganya atas beban dibayar di mukanya yaitu 31 hari dibagi dengan 365 hari kali 120 jadinya 10.191 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Ya, baik. Selanjutnya ada pinjaman two step loan atau pinjaman 2 tahap. Bisa di next. Nah, jadi pinjaman 2 tahap menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Tahun 99 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 3843 adalah pinjaman yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dari lembaga keuangan internasional yang diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dalam rangka menunjang program pemerintah termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya two step loan. Jadi, di sini pemerintah Republik Indonesia meminjam atau mendapatkan pinjaman dari luar negeri yang bisa bersumber dari bank luar negeri, lembaga keuangan internasional, atau pemerintah luar negeri. Nah, dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia bertindak sebagai wadah atau penjamin pinjaman yang nantinya akan disalurkan kepada bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat yang sedang membutuhkan permodalan guna menunjang program-program pemerintah. Bisa di next. Nah, selanjutnya poin penting mengenai proses terjadinya two step loan. Yang pertama, pinjaman diberikan oleh lender atau kreditur sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah
yang menunjang perekonomian. Yang ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang modal, atau jasa tenaga ahli. Kemudian, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution atau PFI, yaitu bank-bank dan LKBB atau lembaga keuangan bukan bank dalam bentuk rupiah, sehingga resiko selisih kurs yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, yang terakhir, suku bunga two-step loan ditentukan oleh pemerintah. Bisa di next. Selanjutnya ada pencatatan pinjaman dana two-step loan. Nah, ini yang pertama pada saat di debitnya ada pinjaman yang diterima dan digunakan. Kemudian pada saat realisasi kreditnya pinjaman yang diterima two-step loan. Kemudian yang ketiga pada penyesuaian bunga, di debitnya ada bunga Bank Indonesia Giro. Bisa kemudian selanjutnya bila bunga dibayar langsung itu jurnalnya biaya bunga di debit dan di kreditnya Bank Indonesia Giro. Kemudian yang terakhir saat pelunasan pinjaman itu di debitnya pinjaman diterima debit dan di kreditnya Bank Indonesia Giro. Next. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Pada tanggal 10 Januari 2020, Bank Permata mendapat US Bank atau Bank Amerika Serikat sebesar 12 miliar dengan bunga yang ditetapkan sebesar 8% 20, mata bank tidak dapat membayar bunga pinjaman dan hanya mampu membayar pinjaman pokoknya saja. Bunga tersebut baru bisa dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2021. Dari transaksi tersebut, buatlah jurnal pencatatannya. Bisa di next. Nah, di sini pada saat pencatatan pinjaman pada tanggal 10 Januari, jurnalnya itu Bank Indonesia Giro pada diterima setelan sebesar 12 miliar rupiah. Kemudian pada saat pendatang nggak bisa bayar bunga tempo, maka jurnalnya biaya bunga di debit pada biaya bunga yang harus dibayar di kredit sebesar 12 miliar rupiah. Bisa di next. Nah, kemudian pada saat mencatat pelunasan pinjaman, pinjaman yang diterimanya di debit, baru di kreditnya Bank Indonesia Giro sebesar 12 miliar rupiah. Kemudian pada saat mencatat pelunasan bunganya, biaya bunga yang harus dibayarnya 12 miliar rupiah, di kreditnya Bank Indonesia Giro di sebesar 12 miliar rupiah. Ini kayaknya sebelumnya mohon maaf, sepertinya ada kesalahan pada saat pencatatan bunga, seharusnya 12 miliar dikali 8%. Ya, bisa di next. Ya, terima kasih. Mungkin presentasi kami sekian yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand dan unmute, atau boleh juga tulis di kolom chat. Terima kasih.